Ada 32 pertanyaan. Yang paling penting pertanyaannya adalah satu, apakah benar Saka mengetahui kejadian itu? Dia tidak tahu. Yang kedua, apakah benar keterangan Dede dan Aep yang menyatakan dia melihat buru-buruan untuk melempar dan kemudian menuduh Saka Tatal dan 7 orang terpidana itu? Saka mengatakan tidak benar. Keterangan Aep dan Dede bohong. Nah, sehingga dengan demikian ke-7 orang yang dihukum sekarang dan dia sudah menjalani juga tidak ada yang benar. Nah, selanjutnya Ibu Tinu yang jelaskan, silakan. Jadi kan keterangan Dede dan Aep itu hanya ada di dalam BAP yang menyatakan seolah-olah pada tanggal 27 Agustus 2016 Dede dan Aep itu mengetahui adanya kejar-kejaran korban Vina dan Eki dikejar oleh rombongan yang sekarang menjadi terpidana. Dinyatakan oleh Saka dalam pemeriksaan tadi tidak pernah tahu masalah itu. Karena apa? Saka punya alibi sendiri di tanggal 27 Agustus 2016 itu dia ada di rumah temannya, di rumah pamannya di Sadikun, kemudian ke rumah neneknya, kemudian ke bengkel pada malam hari. Jadi akibat keterangan Dede dan Aep yang menyatakan melihat ada kejar-kejaran dan termasuk diantaranya Saka Tatal itu membuat 7 terpidana yang diancam hukuman seumur hidup dan Saka 8 tahun itu divonis tinggi, divonis sangat luar biasa. Padahal Dede dan Aep tidak pernah hadir di persidangan, hanya dibacakan lewat BAP. Jadi kita juga tidak mengkonfirmasi pada saat sidang betul nggak kejadiannya seperti itu. Dan sekarang yang terjadi, Dede sudah menyatakan bahwa dia pada tanggal 27 tidak mengetahui adanya peristiwa itu. Dia disuruh menulis sesuai BAP, menyatakan sesuai BAP atas suruhan Aep dan Bapak Rudiana sebagai pelapor. Itu sudah disampaikan di podcastnya Pak Dedi. Kemudian saya juga pernah berkomunikasi, sebetulnya pada tanggal 31 Agustus 2016, betul tidak Bapak Rudiana menemui Dede dan Aep? Kalau cerita Dede, pada tanggal 31 Agustus 2016, dia justru tidak bertemu Bapak Rudiana karena dia tidak masuk kerja. Jadi akibat BAP yang ditandatangani di Polres Cirebon Kota merugikan 8 orang terpidana termasuk diantaranya Saka Tatal. Gitu. Jadi Saka Tatal punya alibi sendiri di tanggal kematiannya Eki dan Vina gitu ya Pak ya. Terus pada malam hari kejadian ketika si Saka keluar dari rumah pamannya dan kemudian ke rumah neneknya, kemudian menuju ke bengkel, jarak pandang cuma 10 meter karena dalam keadaan gerimis. Jadi lewat dari 10 meter tidak kelihatan manusia. Kalau di gang itu. Dan tempat kejadian yang di flyover itu, dia tidak melewati tempat itu karena dia mengira ada razia karena banyak polisi dan yang membonceng dia tidak menggunakan helm, tidak punya SIM, sehingga dia tidak melewati tempat yang di flyover katanya ada kecelakaan. Itu yang tadi yang baru, kejadian baru. Selanjutnya kalau mengenai Rudiana, Pak Yasin yang jelaskan. Ya, silakan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Saka Tatal di dalam BAP tadi, keterangan Aep, keterangan Liga Akbar, keterangan Dede, semua adalah keterangan palsu. Ya, dan ini sangat merugikan Saka Tatal. Keterangan Dede, keterangan si Aep itu adalah keterangan palsu dan itu sudah dikonfirmasi oleh Dede dan Liga Akbar bahwa mengakui keterangannya dia adalah keterangan palsu. Kemudian BAP-nya ada tetapi BAP itu adalah BAP abal-abal yang dibuat oleh Rudiana. Maka dengan setelah diperiksanya Saka Tatal, Rudiana wajib untuk diperiksa. Diberhentikan tanpa dengan hormat dan dia harus bertanggung jawab kepada klien kami karena sudah membuat suatu peradilan yang peradilan sesat. Ya. Jadi hari ini setelah Saka Tatal diperiksa kita minta supaya Kapolri lebih tegas lagi, Kadipropam lebih tegas lagi, Kabid Propam Jawa Barat juga harus lebih tegas lagi terhadap ulahnya orang yang bernama Rudiana dan para begundal-begundalnya yang memeriksa Saka Tatal dan 7 orang
terpidana yang saat ini sedang mendekam di penjara. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak perlu bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Maka dengan itu kita meminta kepada seluruh penegak hukum untuk segera melepaskan 7 terpidana karena beliau Saka Tatal sudah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Gitu ya. Dan PK Saka Tatal diterima. Insya Allah diterima. Dan wajib untuk diterima karena tidak ada alasan tidak diterima. Saka Tatal sudah mengatakan Dan sudah sumpah pojok. sudah mengatakan sebenarnya AF wajib untuk masuk penjara. Kemudian Dede sudah menyatakan bahwa keterangannya palsu. Liga Akbar sudah mengakui bahwa keterangannya palsu. Semua sudah didoktrin oleh orang yang namanya Rudiana. Dan para penyidik-penyidik tahun 2016 wajib untuk diberhentikan karena ini sudah menyangkut tentang perikemanusiaan. Saya cukup ya. Bantu Bu. Ya. Saka Tatal. Sakanya capek. Saka Tatal untuk sementara no komen. Udah. Makasih ya capek, kawan-kawan. Sorry. Terima kasih semuanya ya, mohon dukungannya. Capek dianya, kasihan. Mohon doanya. Penganiayaan oleh Rudiana